teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Lokal. Saya Farunisa dan teman-teman saya adalah Saya Danu Prastio. Saya Gladysha. Selamat menyaksikan. Wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama ada pasar lokal. Dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. Meskipun tidak memiliki batas geografis yang jelas, pasar dapat terbentuk di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, supermarket, dan platform online. Menurut Wahab dan buku Ensiklopedia Perdagangan Nasional 2010, pasar lokal adalah tempat jual beli produk dalam kota yang sama dengan tempat produksinya. Ciri-ciri pasar secara umum ialah terdapat saling pembeli dan penjual, terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ciri-ciri pasar lokal adalah sebagai berikut. Penjual dan pembeli dapat keluar masuk pasar tanpa hambatan. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan mengenali pasar terkait. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. Pasar lokal juga merupakan tempat transaksi yang memproduksi barang asli di daerah tersebut. Barang lokal biasanya menjadi daya tarik bagi wisatawan karena memang hanya dijual di tempat tersebut. Sebenarnya ada pasar nyata dan tidak nyata. Pengertian pasar nyata adalah jenis pasar yang memiliki tempat fisik di mana di dalamnya terjadi transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. Pasar real dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Contohnya seperti pasar tradisional, toko atau ruko fisik, pusat pembelanjaan, dan lainnya. Sedangkan pasar tidak nyata atau pasar maya adalah pasar online yang mana semua transaksi seperti jual beli memanfaatkan teknologi internet dengan bantuan device seperti smartphone atau laptop. Adapun contoh pasar tidak nyata ini seperti platform e-commerce, website pelelangan, aplikasi seluler yang memfasilitasi perdagangan, dan contoh lainnya. Ada kegiatan wirausaha yang dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahap kedua yaitu melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, dan melakukan promosi, penjual, dan distribusi. Tahap yang ketiga adalah evaluasi kinerja dan keuangan, penyusun laporan, dan evaluasi. Selanjutnya yang kita bahas itu bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau biasa disebut dengan pasar internasional. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat. Misalnya, kebiasaan lukas alas kaki saat masuk ke dalam rumah. Segmen pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula. Setiap kebutuhan yang berbeda merupakan peluang pasar bagi wirausahawan. Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli produk-produk. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat serta keterampilan. Perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. C. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahap yang pertama itu mencari ide produk dengan curah pendapat. Langkah selanjutnya adalah mencari ide produk apa yang tepat untuk pasar sasaran yang telah dipilih. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Yang kedua itu ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. Yang ketiga itu adalah prototyping atau membuat studi model.
Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Yang keempat itu ada penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Produk kerajinan untuk pasar lokal itu tahapan produk secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Selanjutnya metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional ataupun modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada metode modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal, di mana kemasan produk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca, serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Strategi menjadi wirausaha di pasar lokal. Yang pertama, merencanakan usaha kerajinan. Merencanakan usaha kerajinan di pasar lokal adalah upaya membangun fondasi kuat dalam memulai bisnis. Perencanaan ini bertujuan agar bisnis mampu berkembang sehingga dapat berhasil menjadikan wirausaha sukses di pasar lokal. Pastikan juga sudah merencanakan dengan matang atas dasar pertimbangan riset untuk mengembangkan inovasi dan ide produk, termasuk mengamati perintah serta kebiasaan masyarakat setempat. Yang kedua, merancang produksi kerajinan. Setelah berhasil membuat rencana yang matang, langkah selanjutnya adalah merancang produk kerajinan agar dapat diproduksi. Adapun langkah pertamanya adalah dengan menemukan ide produk menggunakan teknik brainstorming. Setelah itu lakukan evaluasi dengan rasionalisasikan ide-ide tersebut dengan penuh pertimbangan. Selanjutnya buat model bisnis dan tentukan desain akhir. Menghitung harga jual produk ada dua metode yang bisa diterapkan. Variable costing. Metode variable costing yaitu memisahkan biaya produksi menggunakan variable bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, overhead variable, hingga pembiayaan tetap. Full costing. Metode full costing merupakan perhitungan semua keuntungan dengan unsur biaya produksi, mulai dari bahan baku hingga pembiayaan administrasi dan umum. Menentukan media promo. Dalam mengembangkan bisnis, adanya strategi pemasaran sangatlah penting agar produk dapat lebih dikenal masyarakat luas. Sangat banyak cara yang bisa dilakukan dalam mempromosikan barang kerajinan, yaitu melalui media sosial ataupun menawarkan langsung produk tersebut ke customer. Media promosi ini dapat Anda pilih sesuai kemampuan dan kebutuhan seperti menggunakan iklan online, poster, hingga video. Selanjutnya, contoh kerajinan pasar lokal. Ada 3. Yang pertama, kerajinan batik yang berasal dari Jawa. Yang kedua, kerajinan kayu cendana yang berasal dari Bali. Yang ketiga, tikar purun yang berasal dari Sumatera Selatan. Penghitungan harga jual produk kerajinan. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain. Dijual produksi seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga, dan biaya overhead. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan pendekatan yang pertama full costing, yang kedua variable costing. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, yang kedua pendekatan biaya, yang ketiga pendekatan pasar. Sekian